Surgery atau pembedahan adalah metode pengobatan medis yang dilakukan ketika metode pengobatan lain sudah tak memberi hasil yang efektif. Di dalam pembedahan selalu melibatkan teknik anestesi atau pembiusan untuk menghilangkan rasa sakit. Namun, apa yang terjadi jika dalam operasi pembedahan tidak dilakukan pembiusan? Sherman Sizemore yang berusia 73 tahun adalah wujud nyata dari ungkapan laki-lakinya laki-laki. Dia menghabiskan usianya bekerja di bawah tanah di penambangan batu bara paling berbahaya di West Virginia, Amerika. Di penambangan itu dia berkali-kali hampir kehilangan nyawa akibat runtuhnya galian tambang maupun kebocoran gas. Tapi semua itu tidak menyurutkan nyalinya untuk tetap bekerja di sana. Setelah Sherman pensiun dari penambangan kemudian menjadi pendeta dan tinggal bersama Ruby istrinya di sebuah rumah kecil. Tetangga-tetangganya menyukai dan menghormatinya karena di balik penampilannya yang angker, Sherman adalah pribadi yang lembut dan sangat tenang. Sementara di tengah keluarganya ia adalah kakek yang sangat baik hati dan senang menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya. Tetapi pada suatu hari, dari seorang yang lembut dan tenang, Sherman mendadak berubah menjadi seorang paranoid gila. Semuanya dimulai pada sore hari tanggal 19 Januari 2006. Ruby sedang menikmati acara televisi ketika Sherman yang duduk di sebelahnya tiba-tiba menjerit sekuat-kuatnya tanpa sebab yang jelas. Dengan sangat kaget, Ruby menatap Sherman dan bertanya apa yang membuatnya berteriak. Lelaki tua itu tidak menjawab sama sekali, mulutnya terbuka, wajahnya memucat, dan kedua matanya membelalak seakan-akan ada sesuatu yang sangat menakutkan di hadapannya. Melihat itu, Ruby semakin panik dan dia terus mengguncang-guncang tubuh suaminya sampai akhirnya Sherman menoleh padanya dan dengan ketakutan meminta supaya Ruby jangan meninggalkannya atau mereka akan membunuhnya. Ruby terhenyak. Sepanjang hidup yang ia tahu Sherman adalah lelaki tak kenal takut. Tetapi kini yang ia hadapi adalah Sherman yang sama sekali lain. Sherman yang ketakutan tanpa alasan jelas. Ruby tidak tahu harus berbuat apa sehingga dia hanya memegangi Sherman dan berdoa supaya dia kembali seperti biasa. Tetapi sepanjang hari itu secara berkala Sherman terus menjerit ketakutan dan bahkan sedemikian takutnya Sherman tidak tidur sama sekali malam itu. Saat Ruby bangun esok paginya dia mendapati lelaki yang dicintainya itu sedang menatap lurus nyaris tak berkedip ke langit-langit kamar dan tampak jelas dia lebih kacau dari hari sebelumnya. Dengan bingung Ruby mengabarkan situasi ini pada keluarganya yang lain. Namun anehnya saat Sherman tahu keluarganya datang dia tak membolehkan mereka masuk ke dalam rumah karena dia takut mereka akan bersekongkol untuk menguburnya hidup-hidup. Sherman yang sangat sayang pada cucu-cucunya bahkan juga tak mau menemui mereka. Kondisi ini jelas membuat seluruh keluarganya bingung. Apa yang sesungguhnya terjadi pada Sherman? Beberapa bulan sebelum menjadi paranoid, Sherman mengeluh sakit perut yang sangat parah. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter menyimpulkan bahwa kemungkinan besar masalahnya ada di kantong empedu. Dan satu-satunya cara untuk memastikannya hanyalah melakukan pembedahan untuk melihat langsung kondisinya. Sherman yang sudah tidak tahan dengan gangguan sakit di perutnya setuju untuk menjalani pembedahan. Keesokan harinya diantar istri dan anaknya dia masuk ke dalam ruang operasi. Di sana dia berbaring telentang menatap lurus ke semua lampu terang di atasnya sementara para perawat dan dokter menyiapkan segala sesuatunya. Tak lama kemudian topeng oksigen dipasangkan ke wajahnya dan seorang dokter mulai memberinya obat anestesi.
Namun disinilah awal mula kekacauan Sherman. Dokter anestesi seharusnya memberikan dua macam obat. Satu obat untuk melumpuhkan seluruh tubuh yang akan mencegah tubuh melakukan gerakan selama operasi, sedangkan satu lagi obat untuk mematikan rasa sakit dan membuat pasien hilang kesadaran. Tetapi dalam operasi ini Sherman hanya diberi obat yang melumpuhkan tubuhnya, tapi tidak diberikan obat anestesi yang akan menghilangkan semua rasa sakitnya dan membuatnya pingsan. Menjelang operasi, perawat mulai meminta Sherman menghitung 1-10 di dalam hati, dan Sherman dengan lugu lalu membejamkan mata dan mulai menghitung. Si perawat mengira Sherman telah pingsan sehingga ia memasang plester di kedua matanya yang membuat Sherman tak bisa lagi membuka mata. Padahal saat itu Sherman mulai merasa aneh. Hitungannya telah selesai tapi ia masih tetap sadar sepenuhnya. Mula-mula ia menduga mungkin obatnya bekerja lambat sehingga ia diam saja dan menunggu untuk jatuh pingsan. Tetapi beberapa waktu kemudian saat seseorang mengolesi perutnya dengan obat dan ia bisa merasakan dengan jelas dinginnya obat yang menempel di kulitnya, Sherman mulai tahu ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi saat ia mendengar dokter bedah bertanya apa semua sudah siap, Sherman mulai panik. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi obat sudah membuatnya lumpuh total. Bahkan ujung jarinya pun tak bisa ia gerakkan. Ketika mencoba bicara pun dia tidak bisa karena pita suaranya ternyata juga lumpuh. Lelaki tua ini juga tak bisa membuka mata karena ada plester yang melekat di sana. Sherman bagaikan seonggok mayat tanpa daya. Satu-satunya yang bisa dia gerakkan hanyalah kedua bola matanya. Maka dengan panik Sherman menggerakkan kedua bola matanya ke kiri dan ke kanan secepat-cepatnya karena tahu ia berpacu dengan waktu untuk memperingatkan mereka kalau ia masih sepenuhnya siuman sebelum mereka mulai membedah perutnya. Ia berharap gerakan dua bola matanya itu akan membuat plester yang menutupi matanya bisa terlepas. Dan memang beberapa saat kemudian plester di kedua kelopak matanya sedikit melonggar sehingga tercipta segaris celah kecil. Tetapi apa yang dilihatnya lewat celah kecil itu adalah pemandangan yang membuat nyawanya seakan mencelat terbang. Dalam ketidakberdayaannya, Sherman menyaksikan ahli bedah meminta pisau tajam dari perawat dan mulai menyayat bagian tengah tubuhnya. Sherman merasakan setiap syaraf dari luka sayatan di perutnya menikamkan pedih sakit yang tak bisa digambarkan sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sama sekali tak berdaya saat pisau itu terus membelah perutnya sampai menganga sepenuhnya. Ahli bedah lalu meminta sesuatu dan Sherman dalam kesakitannya melihat perawat menyerahkan benda yang tampak seperti alat penyiksaan. Alat-alat ini lalu dijepitkan ke daging perut Sherman yang sudah terbelah dan ditarik ke kiri, ke kanan sehingga lubang di perutnya menganga lebar memperlihatkan isi di dalamnya. Setiap tarikan kecil yang dilakukan oleh ahli bedah itu adalah siksaan luar biasa dahsyat bagi Sherman. Ia hanya bisa menjerit, melolong dalam hati dan menangis tanpa suara, tanpa bisa menolong dirinya sendiri. Sampai sejauh ini tak seorang pun di ruangan itu tahu kalau ia masih siuman dan merasakan segalanya. Penderitaan Sherman semakin mengerikan saat ahli bedah meminta perawat mengambil sebuah alat semacam vakum dan menekannya ke dalam luka terbuka ini dan mulai menyedot cairan dari tubuhnya. Tikaman rasa sakit yang dialami Sherman sungguh-sungguh tak bisa dibayangkan. Ia merasakan setiap detik seperti ribuan tahun di dalam neraka. Dan itu belum cukup. Ahli bedah lalu memasukkan alat yang tampak seperti capit kepiting ke dalam lubang di tubuh Sherman dan dengan itu dia menjepit kantung empedunya lalu menariknya ke atas. Sampai pada titik ini, Sherman berharap supaya ia mati saja.
Kedua matanya tak lagi ia gerakkan ke kiri dan ke kanan, tetapi hanya melihat lurus ke depan karena rasa sakit yang sudah melampaui batas ketahanannya. Saat itulah salah satu perawat yang berdiri di samping ahli bedah secara kebetulan menatapnya, dan ia menangkap ekspresi kesakitan di wajah Sherman. Seketika ia berteriak memberitahu semuanya kalau Sherman bangun. Mendengar itu, ahli bedah terloncat mundur dan hampir jatuh pingsan karena terkejut. Dia menoleh ke ahli anestesi yang segera menghambur mendapati Sherman dan langsung memompanya dengan obat penghilang rasa sakit. Saat itulah ahli anestesi menyadari kalau tadi ia sudah lalai, tidak memberikan obat bius dan obat penghilang rasa sakit. Hanya dalam hitungan detik, Sherman sepenuhnya jatuh tertidur, meninggalkan ahli anestesi dan tim medis yang menyadari bahwa kini mereka menghadapi masalah yang sangat besar. Pasien ini baru saja menjalani operasi selama 16 menit dan merasakan semuanya, dan nanti ketika dia bangun dia akan mengingatnya dan pasti akan mengajukan gugatan terhadap rumah sakit. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Tidak jelas apakah ini keputusan ahli anestesi sendiri ataukah seluruh tim terlibat. Yang jelas Sherman kemudian disuntik dengan obat tambahan bernama midazolam atau yang dikenal sebagai obat amnesia. Seperti namanya, siapapun yang mendapat obat ini akan lupa pada apa yang baru saja terjadi pada mereka. Jadi, Sherman tidak akan mengingat trauma yang dia derita selama operasi sehingga dia tidak akan mengajukan tuntutan hukum. Memang ketika Sherman terbangun, dia tidak ingat apa yang terjadi padanya di dalam ruang operasi, tetapi sesungguhnya 16 menit yang sangat mengerikan itu telah terekam di alam bawah sadarnya. Jadi, pada dasarnya tubuhnya tahu bahwa dia telah mengalami sebuah trauma ekstrim, namun file di dalam ingatannya dihapus oleh obat amnesia, sehingga ada missing link dalam ingatannya. Itulah mengapa ketika Sherman kembali ke ruang pemulihan, dia segera merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Dia sangat cemas dan merasa takut yang luar biasa, tetapi dia tidak memiliki ingatan yang bisa menjelaskan apa penyebab perasaan ini. Hingga hari itu tanggal 19 Januari, saat dia kembali ke rumahnya dan duduk di sofa bersama istrinya, perasaan mengerikan itu mendadak datang bak gelombang tsunami sehingga dia mulai berteriak tanpa tahu apa yang menyebabkan itu. Namun beberapa hari kemudian saat kilasan penyiksaan 16 menit yang memang dia alami melintas di ingatannya, saat dia ingat seseorang membelah dadanya dan menyedot sesuatu dari perutnya, Sherman justru mengira itu hanya mimpi buruk semata. Keluarganya akhirnya membawanya ke dokter dan psikolog dan semua yang terlibat untuk mencari tahu apa yang salah dengannya. Tetapi sebelum mereka menemukan jawabannya, Sherman ternyata sudah tak mampu menahan trauma yang mengerikan yang dihadapinya, dan pada tanggal 2 Februari, hanya 2 minggu setelah dia menjalani operasi itu, lelaki malang ini mengambil pistol dan menembak dirinya sendiri. Keluarganya yang sangat kehilangan terus mencari tahu apa yang salah dengan Sherman. Mereka akhirnya mendapatkan laporan medis dari operasi kandung empedu itu. Dan setelah laporan ini dikonsultasikan ke dokter lain, dokter ini menemukan bahwa Sherman sebenarnya telah mengalami 16 menit dari fenomena yang dikenal sebagai kesadaran anestesi, di mana pasien terjaga dari pembiusan dan merasakan tindakan operasi yang dilakukan padanya. Dan fakta yang mengejutkan, setiap tahun hal ini terjadi pada 20.000 pasien di seluruh dunia. Kasus Sherman ini kemudian diselesaikan secara tertutup pada tahun 2008, di mana pihak rumah sakit memberikan sejumlah uang kompensasi kepada keluarga Sherman.
Bagaimana pendapat kalian? Saya Uncle Denny. See you next story.